Ini pelajaran buat kita. Lawang kita ini alim ya belum, bodoh ya jelas. Ya kita ini kan bodohnya masih banyak. Dikasih tahu ada majelis, di situ ada ulama, di situ ada orang punya ilmu, masih kita ngomong ulama yang satu itu masih banyak kekurangannya. Ulama yang satu itu saya nggak cocok, dia masih punya kekurangan ini. Jadi yang dibahas bukan ilmunya, tapi kekurangannya. Nah ini kesombongan kita. Anehnya, kalau mau berobat ke dokter, kita nggak pernah tanya, dokternya punya kekurangan enggak? Yang penting ilmunya. Anehnya, kalau kita mau bangun rumah, kita cari arsitek, kita nggak nanya, arsitek ini latar belakang kehidupan beragamanya seperti apa, nggak nanya. Kita nggak nanya, arsitek ini kehidupan sosialnya bagaimana, nggak nanya. Yang kita tanya, dia ini kalau gambar bagus tidak? Kita butuh ilmu gambarnya, kita nggak peduli dengan latar belakangnya dia, selain gambar ini dia bagaimana, saya nggak ngurus, kan begitu. Dokter yang penting dia bisa bantu penyembuhan saya. Perkara dia mau alirannya apa, agamanya apa, dia di luar dokternya dia itu punya hobi apa, saya nggak ngurus. Yang penting dia di ilmunya jujur, memang dia pandai, dia ahli di ilmunya. Tapi kenapa terhadap ulama kok kita nggak seperti itu? Kenapa terhadap ulama kita kok kemudian masih cari salahnya, cari kurangnya, ilmunya nggak kita ambil. Di situ nanti kita akan ruginya luar biasa, akan mendapatkan banyak kerugian. Ya banyak kerugian. Nah, Nabi Musa alaihissalam begitu dikasih tahu ada yang lebih alim, maka lantas minta petunjuk kepada Allah Ta'ala untuk dipertemukan. Padahal beliau dalam kondisi masih mengajar dan beliau punya umat yang jumlahnya cukup besar. Semua itu beliau tinggalkan, wakilkan pada Nabi Harun. Dah kamu yang ngajar mereka semua, saya mau belajar. Ya saya mau belajar. Ditinggalkan semua itu, belajar kepada seorang hamba Allah yang gak jelas tinggalnya di mana. Alamatnya ada, fotonya nggak ada, ya fotonya nggak ada, alamatnya ada, sebagaimana diabadikan di surat Al-Kahfi dan surat-surat yang lain. Ternyata dikasih tahu alamatnya, suruh cari pertemuan dua laut. Nanti kalau udah sampai di sana, kamu bawa ikan sepanjang perjalanan. Nanti kalau ikan kamu itu kena airnya hidup lagi, ya disitulah alamatnya Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang mau nyari? Nabi Musa alaihissalam lantas ngajak teman satu, muridnya. Ya, teman satu muridnya. Diajak, yuk saya ajak cari hamba Allah Khidir alaihissalam. Muridnya ya senang, ya penasaran. Tapi juga mungkin bertanya-tanya, alamatnya di mana ini? Sehingga diajak berjalan. Nabi Musa berjalan bersama muridnya karena memang alamatnya menurut Allah Ta'ala di pertemuan dua laut yang nggak mungkin nyarinya di gunung, nggak mungkin nyarinya di hutan, maka harus menyusuri tepi laut. Nabi Musa berjalan menyusuri tepi laut tanpa pernah tahu kapan akan berhenti. Ini semangat yang seperti apa yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Saya akan cari sampai ketemu, batas waktu unlimited. Sanggup kita nyari guru begitu? Saya akan cari terus sampai ketemu, batas waktu unlimited. Pokoknya saya mau cari. Muridnya yang diajak ya setia. Nah ini murid betul. Tidak murid mau diajak kemudian nanya sama gurunya, guru udah tahu alamatnya? Belum. Udah janji? Belum. Ketemu enggak nanti? Ya insya Allah. Waduh nggak jelas guru. Cari yang lain aja. Saya nggak sanggup seperti ini. Wong saya nikah aja belum. Suruh ikut guru, cari gurunya, guru yang enggak jelas alamatnya. Enggak seperti itu. Muridnya ya setia mendampingi. Maka di dalam surat Al-Kahfi